penduduk Indonesia yang usia produktif itu sangat rendah. Kalau mereka tidak kompeten, kalau mereka tidak memiliki skill, pasti dia menjadi beban dalam masyarakat, menjadi beban oleh negara. Nah, jadi kita ini adalah orang-orang yang berjuang untuk mempersiapkan itu juga, Bapak Ibu. Tapi tadi kita harus memiliki pola berpikir berubah, adaptif kita dan responsif kita terhadap perubahan. Itu sih Bapak Ibu. Terima kasih, dan lebih panjang nanti kita berikan waktu seluruhnya kepada Pak RSD Kaputra untuk menebar dan menabur ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama kita hormati yang istimewa hari ini yaitu Bapak Dr. Elisda Eka Putra MPD, tim pengembang kurikulum Kemendikbud Ristek Dikti ya Bapak. Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak atas perkenannya memenuhi undangan SMK Negeri 1 Lubus Kaping untuk kegiatan kita hari ini, dan insya Allah akan dilanjutkan besok. Tentu sebuah hal yang sangat berharga bagi kita, Pak Eri dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan kita, karena Pak Eri orang yang salah menyusun atau konseptor dan pengembang kurikulum Merdeka itu yang diterapkan di Indonesia, dan untuk uji cobanya di tahun yang lalu ya Pak, dan SMK Negeri 1 Lubus Kaping adalah salah satu dari piloting implementasi kurikulum Merdeka itu, dan kita sekarang sudah masuk tahun kedua. Nah, selanjutnya yang sama-sama hormati Bapak Ibu atau pimpinan dan seluruh peserta kegiatan kita pada hari ini. Pertama sekali izinkan saya sedikit menyampaikan sekilas informasi tentang SMK Negeri 1 Lubus Kaping Pak Eri, bahwa SMK Negeri 1 Lubus Kaping dulunya adalah SMEA, dan ini adalah SMEA yang pertama ada di Pasaman dan Pasaman Barat, dan ini adalah salah satu sekolah yang tertua yang ada di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sebelum ada pemerintahan wilayah administratif Pasaman dan Pasaman Barat. Dan untuk pendidikan vokasi SMK, sekolah ini adalah sekolah yang paling besar yang ada di Kabupaten Pasaman, dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan itu 116 orang, dan jumlah siswanya update terakhir kemarin itu adalah 1.401 orang. Jadi jumlah orang yang beraktivitas di lingkungan sekolah yang seluas 1,5 hektar itu lebih dari 1.500 orang setiap hari yang rutin. Kita memiliki 8 program keahlian, dan program keahlian unggulan kita adalah desain pemodelan dan informasi bangunan. Jadi gedung yang lantai atas ini adalah semuanya adalah ruang belajar dan praktik untuk DPIP. Dan SMK Negeri 1 Lubus Kaping juga sedang berproses dan sudah selesai pelaksanaan penilaian akhir pengajuan SMK PLUD di Sumatera Barat. Ada 27 SMK yang mengajukan kemarin, dan yang sudah dinyatakan lulus itu ada 23 SMK, dan SMK 1 Lubus Kaping adalah salah satu dari 23 itu. Alhamdulillah nilai kita cukup bagus dan dinyatakan sangat layak untuk dijadikan sebagai SMK PLUD. Dan insya Allah hari Senin 10 sampai 13 itu tim dari
Dinas Pendidikan Provinsi dan lintas OPD lainnya, termasuk saya dan Pak Febri nanti akan melakukan studi dulu ke SMK 6 Yogyakarta dalam rangka penyusunan 3 ranpertum, yaitu SPM, tata kelola, dan tarif. Itu sedikit informasi. Dan terkait dengan kegiatan kita adalah SMKPK lanjutan, Pak Erik. SMKPK lanjutan, dan di tahun 2022 ini kita dari SMKPK itu dapat program bantuan, namanya program bantuan SMKPK lanjutan non fisik, dan semuanya itu adalah dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam pengembangan SDM baik guru maupun siswa. Selanjutnya, Bapak Ibu hormati, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang mindset change. Mindset itu adalah bahasa Inggris, artinya adalah cara pikir, cara pandang terhadap sesuatu. Jadi cara pikir dan cara pandang kita terhadap sesuatu itu yang harus berubah, change. Kita harus berubah. Berubah apa? Makanya kita itu tidak bisa lagi mengatakan biasanya. Kalau udah biasanya pasti kita tertinggal, Bapak Ibu. Ya. Dengan kata lain, apa yang pernah juga saya sampaikan, kita tidak bisa lagi membenarkan yang biasa. Itu salah satu karakter berubah, Bapak Ibu. Kita tidak bisa lagi membenarkan yang biasa, tapi kita harus membiasakan yang benar. Besar yang benar itu salah satu indikator lainnya adalah kita harus responsif terhadap perubahan. Perubahan zaman sekarang menuntut kita sebagai guru, ya, harus melek IT. Nah, karena pembelajaran zaman sekarang itu selalu dan akan selalu mengintegrasikan dan mengkolaborasikan antara ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, menjadi mimpi saja dan itu tidak akan pernah terwujud dalam sebuah hasil nyata kalau kita sebagai guru tidak menyadari bahwa memang kita ada kekurangan. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu ini lah yang diharapkan menjadi agen-agen perubahan di sekolah ini. Tertumpang harapan saya, tertumpang harapan sekolah, dan tertumpang harapan masyarakat luas kepada Bapak Ibu yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan, menularkan virus-virus baik, virus-virus positif kepada teman-teman yang lainnya yang nggak mau berubah itu. Kalau kita sebagai agen perubahan itu kita harus bisa menjadi role model. Kita harus bisa menjadi teladan. Teladan dalam banyak hal. Kalau dalam segala hal barangkali hampir tidak mungkin juga karena kita paham dan tahu bahwa kita ini juga manusia biasa. Ada keterbatasan kita, ada kekurangan kita. Tetapi jangan kita optimalkan atau maksimalkan kekurangan kita untuk mengeliminir kelebihan kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada sebuah mimpi besar yang ada di pikiran saya. Ketika kita adalah sebuah SMK pusat keunggulan, tentu ada sesuatu yang kita bawa, ada sesuatu yang kita berlebih dari sekolah kebanyakan. Karena untuk bisa kita menjadi SMK pusat keunggulan itu tentu tidak mudah, Bapak Ibu. Itu seleksinya itu sangat ketat sekali, sangat kompetitif sekali, dan sangat selektif sekali. Pak Eri barangkali juga tahu prosesnya, karena dari ribuan, belasan ribu sekolah yang mengajukan, dan alhamdulillah kita bisa melewati fase itu. Salah satu wujud syukur kita, Bapak Ibu, tentu kita harus melakukan pembenahan. Apakah kita sudah perfect? Apakah kita sudah sempurna dalam semua hal? Pasti belum. Tetapi kalau tidak kita mulai dari sesuatu hal yang kecil, kapan kita mencapai yang besar? Itu Bapak Ibu.
Kalau tidak kita mulai dari langkah pertama, kapan kita sampai ke langkah. Jadi tingginya gedung, tingginya capaian dan cita-cita yang kita impikan itu pasti akan dapat kita raih. Yang pasti kita melakukan step by step, setapak demi setapak. Kekurangan kita pasti ada, Bapak Ibu, pasti ada. Tapi kita, bagaimana kita mengkapitalisasi kelebihan kita itu menjadi keunggulan yang luar biasa. Apa yang saya sampaikan itulah cara-cara berpikir berubah. Ya. Setiap kita ini pasti memiliki potensi, itu sudah kodrati kita selaku manusia. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita sebagai pribadi nggak tahu potensi kita, kelebihan kita itu apa. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencoba mengevaluasi diri, karena kita tidak pernah mencoba menggali potensi diri. Nah, jadi Bapak Ibu, ke depan tentu orang akan berkaca banyak ke kita. Kalau terkait dengan kekuatan karakter, tuh lihat SSK 1 Mustafi, timnya solid, semua guru-gurunya memberikan keteladanan yang baik, baik tindakannya, perbuatan, dan perkataan. Proses belajarnya di mana, kedisiplinan kita bagaimana, inovasi dan kreativitas kita bagaimana. Tapi apakah itu satu waktu bisa semuanya, Bapak Ibu? Saya nggak yakin juga. Tapi kita harus memiliki sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa kita bisa. Tapi kalau sudah dikembangkan bahasa dan energi negatif dalam diri kita, Bapak Ibu sudah memvonis, sudah menjudge diri Bapak Ibu itu, saya nggak bisa. Nggak bisa gitu. Kalau itu juga hasilnya itu. Kalau sudah seperti itu, bahasanya udah selesai itu. Berarti lebih baik tutup aja sekolah ini daripada semakin banyak orang aniaya, Bapak Ibu. Apa yang pernah saya sampaikan? Ini masyarakat menitipkan harapan yang besar kepada kita, supaya anaknya dibimbing, dibina, dilatih, diarahkan ke jalan yang benar, supaya baik karakternya, supaya bagus kompetensinya, agar mereka memiliki daya saing, apakah untuk bekerja, apakah melanjutkan ke tinggi atau berwirausaha. Sementara kita main-main saja, kita terlalu aman di titik nyaman kita, ya. Kita terlalu aman dan nyaman di rutinitas kita. Itu nggak bisa, Bapak Ibu. Itu bukan cara berpikir berubah. Itu bukan cara berpikir mindset change itu. Yang mindset change itu apa? Apa yang pernah saya katakan, Bapak Ibu? Saya orang yang tidak nyaman berada di titik nyaman berlama-lama. Ketika sesuatu yang sudah saya capai, misalnya udah kondusif, saya mau lompatan yang lain lagi, gitu. Karena dari literatur yang saya coba baca, memang sebuah kemajuan itu hanya bisa diraih kalau kita mau berpikir berubah terus. Perubahan kita itu harus mengikuti perkembangan waktu dan zaman dan tuntutan zaman di saat itu, Bapak Ibu. Dan lebih dalam nanti tentu Pak Eri akan memaparkan kepada kita semua, dan itu tentu sebuah tambahan energi bagi kita, tambahan ilmu dan pengalaman, sehingga semakin yakinlah diri kita. Berarti saya tidak boleh berada di titik nyaman saya dalam waktu yang panjang dan lama. Saya harus keluar, kita harus keluar, dan kita harus memiliki komitmen dengan perubahan itu. Yakin dan percayalah, Bapak Ibu, ya, yakin dan percayalah, pasti sebuah prestasi dan capaian-capaian besar akan dapat kita raih. Sesuai juga dengan ajaran agama kita, ya. Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi kalau kita nggak mau merubah, kalau dia nyaman saja, bahasa kita biasanya begini, dulu begini. Pada tuntutan zaman dulu itu ya memang seperti itu. Di zaman dulu itu yang sudah terbaik. Yang terbaik di tahun 70-an, 80-an pasti tidak terbaik di era milenial sekarang, di era 2000-an sekarang. Apalagi dalam rangka kita menatap dan mengisi nanti dengan anak-anak kita di 2045, Bapak Ibu, ya, bonus demografi Indonesia.